Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas 9 dari material polimer, yaitu konformasi, solution, and molecular weight. Presentasi kali ini dibuat oleh saya sendiri, Wulan Andini, dengan NIM 11421200003 dari Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Konformasi polimer dan ikatan rantai. Konfigurasi rantai polimer mengacu pada susunan stereokimia atom di sepanjang rantai tersebut. Contohnya termasuk isomer taktik dan geometri yang ditentukan oleh mekanisme polimerisasi dan oleh karena itu tidak dapat diubah tanpa memutus ikatan valensi primer. Sebaliknya, rantai polimer dalam larutan bebas berputar di sekitar ikatan individu, dan konformasi atau orientasi rantai dalam ruang 3 dimensi dalam jumlah yang hampir tak terbatas dimungkinkan untuk makromolekul yang panjang dan fleksibel. Nah, di materi ini ada beberapa teori yang akan dibahas. Yang pertama adalah teori Flory-Huggins. Pada awal tahun 1940-an, Paul Flory dan Maurice Huggins bekerja secara independen atau mandiri mengembangkan teori berdasarkan model Kisi sederhana yang dapat digunakan untuk memahami sifat non-ideal dari larutan polimer. Tinjauan yang sangat baik mengenai pengembangan model Kisi telah diberikan oleh Flory 11. Di Flory 3/6 menunjukkan perilaku larutan polimer mengikuti deviasi negatif yang kuat dari hukum solusi ideal Rolle. Model Huggins, lokasi Kisi atau lubang dipilih berdasarkan ukuran molekul pelarut. Sebagai contoh paling sederhana, perhatikan pencampuran pelarut berbobot molekul rendah komponen 1 dengan zat terlarut berbobot molekul rendah komponen 2. Molekul zat terlarut diasumsikan mempunyai ukuran yang sama dengan molekul pelarut. Dan oleh karena itu, hanya satu terlarut atau satu molekul pelarut yang dapat menempati suatu lokasi Kisi pada waktu tertentu. Model Kisi untuk kasus ini diilustrasikan pada gambar di sebelahnya. Selanjutnya adalah teori Flory-Kriegbaum dan modifikasi Flory-Huggins. Teori Flory dan Kriegbaum telah memberikan model untuk menggambarkan termodinamika larutan polimer encer. Berbeda dengan kasus larutan setengah encer yang dijelaskan oleh teori Flory-Huggins, kerapatan segmental tidak lagi dianggap seragam. Dalam perkembangannya, Flory dan Kriegbaum memandang larutan encer sebagai dispersi awan yang terdiri dari segmen polimer yang dikelilingi oleh daerah pelarut murni. Teori selanjutnya adalah teori persamaan keadaan. Persamaan keadaan Flory. Variabel termodinamika dalam termodinamika statistik diperoleh dari fungsi partisi yang sesuai, yang dapat berupa fungsi sederhana atau kompleks bergantung pada ukuran dan keadaan fisik molekul yang dipertimbangkan. Fungsi partisi paling sederhana diperoleh untuk gas monoatomik dan diatomik seperti helium dan nitrogen. Fungsi partisi yang dipilih oleh Flory untuk polimer diperoleh dari kontribusi derajat kebebasan internal, yaitu gaya ikatan kimia intramolekul, dan eksternal, yaitu gaya antar molekul. Kontribusi internal bergantung pada suhu, sedangkan kontribusi eksternal bergantung pada suhu dan volume. Selanjutnya adalah fase kesetimbangan. Apakah suatu polimer dan pelarut dapat larut atau tidak, itu ditentukan oleh suatu tanda energi bebas pencampuran Gibbs. 3 ketergantungan Gm yang berbeda pada komposisi larutan, yaitu fraksi volume polimer pada suhu konstan. Jika Gm positif pada seluruh rentang komposisi, seperti yang diilustrasikan oleh kurva 1, polimer dan pelarut tidak dapat bercampur secara total pada rentang komposisi lengkap dan akan hidup berdampingan pada kesetimbangan sebagai dua fase berbeda. Dua kemungkinan lainnya adalah ketercampuran parsial dan total. Selanjutnya adalah prediksi kelarutan.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan memprediksi kelarutan didasarkan pada konsep parameter kelarutan, yang pada awalnya dikembangkan untuk memandu pemilihan pelarut dalam industri cat dan pelapis. Parameter kelarutan berhubungan dengan densitas energi kohesif atau ECO, atau energi molar penguapan cairan murni (EV), di mana EV didefinisikan sebagai perubahan energi pada penguapan isotermal dari cairan jenuh menjadi gas ideal pada pengenceran tak terhingga, dan V adalah volume molar cairan. Pembahasan selanjutnya adalah pengukuran berat molekuler. Pengukuran berat molekuler dibagi menjadi 4 metode, yaitu metode osmometri, metode hamburan cahaya, metode pengukuran viskositas intrinsik, dan yang terakhir adalah kromatografi permeasi gel. Metode osmometri eksperimental untuk menentukan tekanan osmotik relatif sederhana walaupun seringkali sangat memakan waktu. Desain dasar osmometri diilustrasikan pada gambar. Dalam pengoperasiannya, pelarut murni dan larutan encer polimer dalam pelarut yang sama ditempatkan pada sisi berlawanan dari membran semi-permeable. Biasanya dibuat dari selulosa atau turunan selulosa. Selulosa yang diregenerasi merupakan polimer membran yang sangat baik karena tidak larut dalam sebagian besar pelarut organik. Contoh dari alat osmometri adalah ada di samping sebelah kanan. Yang kedua adalah metode hamburan cahaya. Pendekatan yang paling teliti untuk menentukan MW dari data hamburan cahaya adalah Plot-ZIM. Prosedur ini mempunyai keuntungan karena konformasi rantai tidak perlu diketahui sebelumnya. Namun, Plot-ZIM memerlukan pengukuran intensitas cahaya tersebar yang membosankan pada lebih banyak sudut daripada yang dibutuhkan oleh teknik disimetri. Contoh dari metode penggambaran metode hamburan cahaya adalah sebagai berikut. Metode yang ketiga adalah metode pengukuran viskositas intrinsik. Viskometer kapiler dapat berupa tipe Oswald-Banks atau Ubbel-Holt yang mempunyai keuntungan bahwa konsentrasi larutan yang berbeda dapat dibuat langsung dalam viskometer melalui pengenceran berturut-turut dengan pelarut murni. Selama pengukuran, viskometer direndam dalam wadah bersuhu konstan yang dikontrol hingga 0,02 derajat Celcius dari suhu yang disetel, biasanya 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Contoh alat untuk mengukur viskositas intrinsik ada di sebelah kanan. Kromatografi permeasi gel adalah metode terakhir yang akan dibahas, yaitu salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk penentuan rutin berat molekul dan distribusi berat molekul adalah kromatografi permeasi gel atau yang biasa disebut GPC, yang menggunakan prinsip kromatografi eksklusif ukuran, terkadang disebut SEC, untuk memisahkan sampel polimer polidispersi menjadi pecahan dengan distribusi berat molekul yang lebih sempit. Contoh dari metode kromatografi permeasi gel dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.